Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan pelajaran IPS. Pada kali ini kita akan belajar tematik 6F tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Namun sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Video tersebut adalah proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Di alinea pertama, teks proklamasi tadi berbunyi bahwa kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Sedangkan pada alinea kedua berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hal tersebut memiliki maksud pemindahan kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, itulah tadi proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika ditelaah, proklamasi kemerdekaan Indonesia juga memiliki makna lain. Nah, jika kalian masih ingat, kita sudah pernah belajar makna proklamasi pada pelajaran sebelumnya. Nah, pada tematik kali ini sebenarnya kita hanya mengulang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, coba apakah kalian masih ingat apa saja makna proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, yang pertama maknanya sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua merupakan pernyataan kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajahan. Yang ketiga sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang keempat sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional dan menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu ada lagi beberapa makna proklamasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau kalian masih ingat, itu sebagai tonggak sejarah. Kemudian ada lagi sebagai awal perjuangan baru setelah merdeka. Ya, itulah tadi makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain makna proklamasi tadi, makna proklamasi juga ditinjau dari berbagai aspek. Namun pada intinya itu sama, bedanya di sini kita bagi dalam beberapa aspek. Ada 5 aspek. Aspek yang pertama yaitu spiritual, yang artinya bahwa kemerdekaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan tidak boleh disia-siakan, harus kita pertahankan serta diwujudkan dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan nasional. Aspek yang kedua yaitu hukum, yang artinya berlakunya hukum di Indonesia. Yang ketiga aspek sosiologi, yang artinya bebas dan merdeka secara fisik dan mental. Keempat, aspek politis, mempunyai pemerintahan sendiri. Dan yang terakhir adalah aspek historis, yaitu sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah.
Kemerdekaan Indonesia yang telah diraih dan diperjuangkan oleh para pahlawan tentunya tidak boleh kita sia-siakan. Nah, kemerdekaan harus kita pertahankan dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Nah, penghargaan kepada para pahlawan tersebut dapat kita lakukan atau kita tunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan. Nah, upaya apa saja sih untuk mengisi kemerdekaan? Ya, jika kalian sebagai seorang pelajar, maka upaya yang dapat kalian lakukan yang pertama adalah belajar dengan tekun. Belajarlah dengan sungguh-sungguh agar apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai. Yang kedua, mencetak prestasi yang membanggakan. Ya, prestasi tidak hanya akademik tapi juga bisa non-akademik sesuai dengan keahlian atau kemampuan yang kalian miliki. Yang ketiga, menjadi pribadi yang santun, peduli, dan saling tolong-menolong. Ya, kalian harus saling tolong-menolong kepada siapapun tanpa membedakan suku maupun agama. Nah, yang terakhir adalah mematuhi hukum dan tata tertib yang berlaku. Karena kalian seorang pelajar, maka patuhilah tata tertib yang berada di sekolah. Ya, tidak hanya di sekolah juga sih, namun harus mematuhi tata tertib yang berlaku di lingkungan masyarakat juga. Itulah upaya-upaya yang dapat kalian lakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Selain upaya-upaya untuk mengisi kemerdekaan, seperti yang Bu Ica bilang tadi, bahwa kemerdekaan Indonesia juga harus kita pertahankan. Ya, upaya-upaya apa aja saja sih yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ya, yang pertama yaitu sikap cinta tanah air. Nah, apa aja contoh-contoh perilaku yang mencerminkan sikap cinta tanah air? Yang pertama itu dengan melestarikan budaya bangsa. Apabila budaya bangsa kita lestari dan dijaga, maka bangsa kita tidak akan kehilangan identitas. Ya, dengan melestarikan budaya bangsa, kita telah berusaha menegakkan kemerdekaan bangsa. Yang kedua, bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Jadi kalian harus bangga menggunakan barang-barang produk dalam negeri ya. Aku cinta produk Indonesia. Banyak sekali produk-produk Indonesia yang tidak kalah kualitasnya dengan produk-produk luar negeri. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan ya. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kelestarian lingkungan itu juga salah satu cara cinta terhadap tanah air. Yang keempat yaitu hidup rukun dan gotong royong sesama warga ataupun teman-teman kalian di sekolah. Kemudian upaya yang kedua yaitu rela berkorban ya. Contoh perilakunya bisa dengan bersedia menolong dengan tenaga, pikiran ataupun harta yang kalian punya. Yang kedua, rela menjaga kebersihan dan mematuhi tata tertib sekolah. Nah, yang ketiga yaitu rela berkorban menjaga keamanan tempat di mana kalian tinggal ya. Nah, mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini tidak harus kalian lakukan dengan angkat senjata, tetapi mempertahankan kemerdekaan dapat kalian lakukan dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat ya. Banyak hal-hal positif yang dapat kalian lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu membina persatuan dan kesatuan. Contoh perilaku yang dapat kalian lakukan, yang pertama berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku yang ada di lingkungan kalian. Yang kedua, mau mempelajari kesenian dari daerah lain ya, tidak hanya daerah sendiri tapi juga bisa dari daerah lain karena Indonesia ini sangat beragam suku dan budayanya. Yang ketiga, menolong siapa saja tanpa membeda-bedakan suku. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Yang kelima, saling menghormati orang lain tanpa membeda-bedakan agama. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Ya, apapun sukunya, tapi bahasa yang kita gunakan sebagai bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Nah, itulah 3 upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun banyak cara yang dapat kalian lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Demikianlah materi kita pada kali ini tentang makna proklamasi upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Semoga kalian sebagai penerus bangsa dapat
memberikan kontribusi yang positif dengan pembiasaan tindakan-tindakan yang positif pula yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antara anggota keluarga, teman, warga, dan masyarakat, serta selalu menghargai perbedaan yang ada dan selalu mempunyai jiwa berkompetisi dalam meraih prestasi. Demikianlah materi kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.